Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini akan membuat eh, bukan membuat ya, melanjutkan video tutorial untuk menggunakan PHP. Nah, nah, sebelum itu, bentar. Anda akan menggunakan modul ini. Nah, di sini kita akan kemarin kita sedang uh, Anda udah jelasin tentang ya namanya itu data ya, bukan data variable. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sekarang itu common. Common itu ya sama seperti bahasa programmernya, suatu fungsi yang tidak akan tampil, bukan fungsi. Elemen, bukan namanya juga. Pokoknya gitu, pokoknya dia sebuah codingan yang tidak akan tampil di layar output gitu. Misalnya ini. Di sini untuk PHP kita pakai slash dua kali, kemudian ngetik komennya, tipe data, itu komen. Nah, jadi misalnya kita akan memanggil, oh ya lupa. Sebelum itu jangan lupa kalian untuk memastikan bahwa sistem ini hidup, terutama MySQL dan Apache. Oke. Bisa gini. Nah, kalian dari sini, ini adalah output dari kode ini. Kalian bisa lihat di sini si komen yang itu adalah tipe data yang berisikan tipe data value-nya. Nah, itu nggak muncul di halaman outputnya si browser. Kenapa? Karena itu komen. Jadi fungsi komen itu untuk memudahkan si developer untuk memahami kodenya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya komen ini berguna untuk ketika kita ngoding bareng gitu. Misalnya kita membuat satu fungsi di dalam suatu file. Nah, teman kita membuat di file lain. Jadi teman kita ini ingin melihat file yang telah kita buat. Nah, otomatisnya mungkin dia akan bisa memahami dengan kemampuan dia. Tapi jika kita tambahkan komen seperti ini di dalam file tersebut, itu pastinya akan memudahkan teman kita untuk memahami kode dengan lebih paham gitu. Lebih dapat gitu pemahamannya. Oke, di sini kita akan ngajarin tipe data itu. Pertama kita membuat nama Adnan. Kemudian ada umur Anda umur 18. Kemudian tinggi 1,72 gitu. Dan kawin menikah sama dengan false. Oke. Di sini Anda jelasin dulu. Di sini Anda gabung beberapa variabel dengan berbagai tipe.
tipe data untuk masing-masing variabelnya. Nah, kita bahas dulu variabel nama. Di sini variabel nama kita berikan nilainya itu di dalam variabel nama terdapat data dengan nama Adnan. Nah, untuk setiap data yang terdapat tanda kutip di dalamnya, bukan di dalamnya, yang terdapat tanda kutip atau petik dua, petik satu, yang mengawali nama isi data itu adalah tipe data string. Gitu. Jadi kalau ada petik dua atau petik satu yang mengapit data itu otomatis pasti datanya string. Ini adalah string. Nah, itu untuk string. Sekarang kita lihat di variabel umur. Variabel umur kita berikan data yang akan dimasukkan itu 18. Nah, ini adalah tipe data integer. Integer itu simpannya angka bilangan bulat yang tidak ada koma. Begitu. Kemudian ada lagi tinggi. Di variabel tinggi. Nah, di sini angka sama seperti di variabel umur. Tapi bedanya di sini ada koma. Yang membuat dia memiliki nilai desimal untuk tipe data sendiri. Nah, dalam istilah PHP kita menggunakan tipe variabel ini adalah float. Jadi float itu semua data yang berupa angka artinya yang terdapat koma di dalam angka tersebut. Walaupun kita tidak membuat seperti misalnya kita bikin satu koma, otomatis ini nggak akan bisa keluar otomatis. Kenapa? Saya kurang tahu juga. Intinya dia menggunakan titik 72 itu sama 1,72. Seperti itu. Kemudian di sini ada false yang mengisi variabel menikah. Ini tipe datanya itu. Tipe datanya adalah boolean itu simpel gini. Langsung aja contoh di ada variabel A nilainya 5. Kemudian variabel B nilainya 10. Oke. Nah, kita bikin variabel C. Variabel C ini berisi variabel A lebih besar dibandingkan variabel B. Kemudian kita tampilkan variabel C. Kita akan lihat. Sebentar. Oh, nggak bisa ya.
Oke gini. Untuk bolan itu sepertinya kurang lebih seperti ini. Saya membuat sebuah variabel bernama variabel A, kemudian variabel B. Variabel A berisikan nilai 5, kemudian variabel berisikan nilai 10. Di sini saya mencoba untuk menampilkan bahwa variabel A lebih besar dibandingkan variabel B. Nah, harusnya ya outputnya adalah false. Harusnya. Tapi di sini saya belum tahu, belum dapat solusinya. Mengapa itu salah? Oke, lupakan. Kita akan fokus di seperti ini. Selesai modulnya saja. Nah, saya akan mencoba untuk echo. Nama itu nama. Umur. Terus lagi tinggi. Terus menikah. Di sini kita akan bikin kondisi si menikah ini. Ya. Belum. Nah, kurang lebih seperti ini saja. Nah, jadi gini. Saya di 9 sampai 15. Saya mencoba untuk menampilkan data dari variabel yang sudah saya siapkan di atas. Nah, di sini saya membuat nama titik dua dan variabel nama. Intinya dia akan diambil dari nama ini, variabel nama. Otomatis yang muncul adalah output yang muncul di browsernya. Itu adalah nama titik dua. Nah, seperti ini. Begitu juga umur dan tinggi. Umurnya 18, nilai dari umur adalah 18. Dan juga begitu dengan tinggi. 7,7, 2. Adapun untuk menikah. Nah, kita lihat di sini. Kita menggunakan titik untuk memisahkan variabel apa sih? Memisahkan string yang akan kita output pada echo dengan variabel yang akan kita eksekusi di satu baris halaman. Saya ulangi. Saya menggunakan titik di sini yaitu sebagai pembatas antara string yang akan ditampilkan oleh si echo menikah dengan logika pemrograman yang akan dieksekusi yang nanti juga akan tampil sebagai string nantinya. Di sini menikah. Jika bernilai benar, maka iya. Jika true, tapi jika tidak belum gitu. Jadi karena nilainya false, maka hasilnya adalah belum. Jadi seandainya saya mengubah dengan true. Ya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat logika aritmatika untuk PHP. Untuk operatornya sendiri kalian sudah tahu. Sebagaimana yang digunakan lainnya ada plus, tambah, kurang,
kali dan bagi. Tidak sebaik yogi. Ada lagi persen, ada lagi itu bintang gitu. Oke, saya akan contohkan ya. Variabel x sama dengan 20 contohnya. Kemudian ada variabel y itu penilaian 10. Di sini kita akan tampilkan hasil x ditambah nggak bisa ya variabel x tambah variabel y adalah salah dah. Udah betul deh. Nah, ini variabel hasil dari nilai si x ditambah dengan nilai y adalah baru di sini kita akan menggunakan titik yaitu x tambah y. Nah, kita lihat kita kasih BR ya. Kemudian di sini titik kutip BR itu apa? Untuk membuat baris baru. Di sini kita lihat. Nih. Kita akan kasih HR dulu ya. Echo HR titik dua. Nah, itu. Hasil dari 20 adalah 30. Begitu. Untuk operatornya. Begitu juga dengan seterusnya. Saya akan coba. Ini kurang. Ini kali ya. Ini bagi. Terus. Aduh. Kurang. Kali. Kita menggunakan tanda bintang untuk operatornya. Bukan X ya. Nah, kita lihat di sini. 10 kurang 20 adalah 10 kurang kali 10 adalah 100 ini. Kurang dia untuk implementasinya seperti ini. Susah kali. Nah, adapun untuk dua ini itu bukan termasuk dari aritmatika. Tapi kita gini. Nah, jadi ini untuk ini saya kurang tahu. Operator. Anggap aja nama operator khusus. Saya kurang tahu. Nah, kita lihat di dua bar terakhir ini ada hasil titik 20 persen 10 adalah 0. Jadi persen ini itu mengambil hasil bagi dari dua variabel yang di eksekusi gitu. Misalnya gini, 20% jadi otomatis kayak si persen akan mengambil nilai hasil bagian dari 20 bagi 10 gitu.
Kenapa hasilnya nol? Karena mereka bisa dibagi. Kalau mereka seandainya nilai pembagian antara dua variabel tersebut bisa dibagi, maka otomatis output yang dia hasilkan dari si person ini adalah nol. Kita akan coba. Di sini 2, jangan. 11. Jangan 2. Oke. Ini 11. Ini 2. 1 kan. Nah, logika gini. Si person itu akan ambil nilai hasil dari hasil sisa dari pembagian 11 bagi 12. 11 bagi 2, sorry. Itu lihat di sana. Di baris dua terakhir. 11 dibagi 2. Kalau kalian bagi 2 itu 5,5 kan? Tapi kita yang diambil oleh si person itu adalah sisa dari pembagiannya gitu. 10-nya berhasil terbagi, satunya masih ada sisa, maka itulah sisanya itu. Oke, semoga kalian paham. Kemudian ada ini kuadrat. Jadi kita bikin di sini 20 bukan kuadrat. Bentar, kita coba. Nah, itu. Itu pangkat. Bintang 2 itu tandanya pangkat. Jadi 2 pangkat 2 bintang 3 itu sama 2 pangkat 3 gitu. 8. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengetahui oke itu untuk apa sih namanya? Logika aritmatika. Sekarang kita kembali ke tipe data tadi. Untuk mengetahui tipe data kita bisa menggunakan var dam ini. Kita bisa ambilnya contohnya titik 2 echo apa lagi echo br oh nggak penting sebenarnya. Nah, ini ada umur, ada tinggi, ini Malika. Terus ada nama misalnya ada namanya hobi. Hobi saya itu adalah berenang. Terus memanah dan nafas. Betul. Bentar. Echo HR. Nah, di sini kita lihat. Fardam itu gunanya untuk eksekusi tipe data dari si variabel. Gini. Saya di sini memanggil variabel nama yang nantinya akan dieksekusi. Apakah tipe data dari variabel ini si string kah, apakah dia integer atau float. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini. String 5. 5 apa? 5 itu panjang dari isi datanya itu. Adnan itu A D N A N. Makanya 5. Gitu. Panjang dari datanya. Komponen integer. Singkatan dari integer. Ini 18 float, koma 1,7 kemudian ini ball itu boolean. Hasilnya true. Sedangkan ini array.
array itu adalah tipe data yang eh yang kita bisa memasukkan beberapa tipe data ke dalamnya. Misalnya nih ada satu, ada pula false. Nah, jadi array itu dia menampung beberapa tipe data, menampung data-data dengan berbagai macam tipe data gitu ke dalamnya. Di sini saya menggunakan 6 string, kemudian satu integer, kemudian false itu boolean, dan 3 adalah banyak data yang ada dalam si array. Oke. Itu untuk seluruh paham. Nah, kemudian kita lanjut permasalahan, bukan permasalahan. Kalkulator. Dot .php. Oke. Bentar. Di sini saya akan membuat sebuah logika. Kita bawa dulu variabel satu itu berisikan yang 10 lah. Kemudian ada angka 2. Kemudian ada operasinya sama dengan tambah gitu. Nah, di sini kita bikin if else. If jika variabel operasi itu bernilai tambah, maka kita akan membuat sebuah variabel baru dengan hasil sama dengan angka 1 ditambah variabel angka kedua. Maka akan ditampilkan hasil angka 1 ditambah angka. Kita langsung aja. Jadi Eko angka 1 tambah angka 2 sama dengan hasil. Gitu. Nah, di sini 30. Else if ini sorry. Kita operasi sama dengan kurang gitu. Maka otomatis dia akan seperti ini juga. Beda ini kurang. Ini kurang. Bentar. View problem. Oh. Salah. Gitu. Kemudian LC Eko
Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini saya akan ngajarin if else, logika if else pada PP. Nah, saya siapkan sebuah tiga variabel, angka angka dua, dan operasi. Nah, setiap variabel memiliki nilai angka satu berisi 10, berisi nilai 10, angka kedua nilainya 10, operasi itu nilainya tambah. Nah, if jika nilai dari variabel operasi itu sama dengan tambah, maka dia akan menjalankan kondisi pertama, yaitu dia akan membuat variabel hasil sama dengan variabel angka satu ditambah variabel angka dua. Kemudian ditampilkan angka satu tambah angka dua dengan hasil gitu. Makanya bentar, kok 30 sih? Kok bisa 50? Oh. Begini. Nah, gitu. Sorry, dalam teknis. Nah, di sini kita lihat di kondisi pertama jika variabel operasi nilai yang sama dengan string tambahin, maka dia akan menjalankan kondisi pertama, yaitu dia mau membuat variabel yaitu adalah hasil. Variabel hasil ini adalah hasil dari pertambahan variabel pertama dengan variabel kedua, variabel angka satu dengan variabel angka dua. Kemudian ditampilkan echo ini adalah menampilkan atau print hasil angka satu tambah angka dua adalah variabel hasil. Variabel hasil yang telah dijalankan di line sebelumnya. Begitu juga kalau kurang, misalnya di sini kurang, maka otomatis dia akan menjalani, bukan menjalani, akan menjalankan kondisi kedua, yaitu if. Jika tidak, maka gitu. Begitu seterusnya sampai else. Else itu adalah kondisi yang tidak gimana misalnya gini, kali. Maka dia akan muncul operasi didemkan. Kenapa? Karena saya di sini hanya membuat kondisi sampai tambah kurang sampai di sana. Adapun jika ganti nilai dari si variabel kali atau bagi atau apa, otomatis dia akan langsung ke kondisi ke else, operasi dia ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.